Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, selamat malam. Ketemu lagi kita di Sarjana Talk yang diselenggarakan oleh Siap Sarjana setiap hari Rabu malam. Halo Bu Ajeng. Mana nih teman-teman Siap Sarjana nih? Udah pada nongkrong belum nih malam ini? Oke, saya besarkan dulu volumenya ya. Oke, siap. Ya, ada Mas Sudrajat Sujatmiko, ada Mbak Ari. Sambil kita tunggu narasumber kita malam ini ya, Pak Subejo, SPMSC PhD. Kita tunggu Pak Bejo untuk bergabung, karena kalau belum bergabung kita tidak bisa undang beliau. Halo Mbak Ari, Mbak Rika, Mbak Dila Virgo. Halo juga Kak Diah Ajeng. Teman-teman Siap Sarjana boleh loh menyampaikan kalian dari mana. Mungkin ada yang dari Indonesia Timur, mungkin ada yang dari deket-deket Jogja dan sekitarnya, Solo, Semarang. Halo Bu Fatma, Kak Fatma. Halo Dila Virgo. Pada dari mana nih? Disampaikan dong. Alhamdulillah Pak Bejo bergabung. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bejo. Saya undang dulu. Halo Anjani. Halo Tino. Sambil menunggu Pak Bejo untuk bergabung bersama kita. Siap. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bejo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana Pak? Di sana lancar ya Pak? Mendengar suara saya jelas? Ya, jelas sekali. Ya. Saya agak terputus-putus mendengar Pak Bejo ini. Pak Bejo. Oke, buffering. Dila Virgo dari Sulawesi Barat. Sudrajat Jusatmiko dari Bogor hadir, siap. Oke, Pak Bejo bisa mendengar saya jelas? Wah, buffering lagi. Halo Rizky Sulisti. Dari tadi pada ngelambai-ngelambai, saya juga mau ngelambai ya. Adelia Almas. Pak Bejo. Tambah baik suaranya. Oke, alhamdulillah baik. Ya, Cuman gambar Bapak agak blur sedikit, tapi tidak masalah, masih bisa kelihatan. Yang penting suaranya lancar. Bapak mendengar saya suaranya lancar, Pak? Oh, lancar, jelas sekali. Ya. Alhamdulillah. Iya, ini tadi sudah saya baca satu-satu Pak sebelum Bapak bergabung. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Sulawesi Barat. Dari mana lagi nih? Ada Tino, ada Rizky Sulis. Disebutkan dong. Ini teman-teman Siap Sarjana itu dari mana saja di Seantero Indonesia Raya. Liza, Sikomo. Ayo disebutkan. Yang dari Sulawesi Barat ternyata itu. Ada Pak. Kalau yang kemarin-kemarin lengkap Pak, ada dari Lombok, dari Makassar, dari Ternate. Ini mungkin mereka belum bergabung. Ya, baik teman-teman Siap Sarjana. Malang, Mbak Ari, Malang hadir. Tinov, Karawang. Lukman Nusa, halo Mas Lukman. Siap. Ya, teman-teman Siap Sarjana. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang tidak kalah ciamik dengan narasumber-narasumber di minggu-minggu sebelumnya. Nah, beliau ini kalau teman-teman nggak diragukan lagi. Nah, sebelum ke sesi diskusi, saya mau membacakan dikit nih riwayat perjalanan belajar beliau. Ini salah satunya untuk menambah semangat teman-teman sarjana. Lulus S1 segera, lanjut S2, lanjut S3. Semangat Pak Bejo biar menular ke kita-kita. Ya, yang pertama nih. Yang pertama, beliau menyelesaikan S1 di
Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Lalu beliau menyelesaikan S2, Master Agricultural and Resource Economic di University of Tokyo, Japan. Di Jepang, sahabat-sahabat siap sarjana. Lalu S3-nya beliau menyelesaikan doktoral pada Agricultural and Resource Economics, University of Tokyo, Japan. Ini S3-nya Bapak tergolong cepat ya Pak, 3 tahun doang. Dari 2008 ke 2011, Masya Allah. Ini nanti saya mau belajar, inilah Pak, grup siap sarjana nanti mau belajar sendiri ini. Merenung bersama Pak Tejo, minta kiat-kiat cepat lulus doktor ini. Ya, teman-teman, itu tadi sudah saya bacakan ya. Ternyata beliau S1-nya di UGM, S2 dan S3 beliau selesaikan di University of Tokyo, Jepang waktu itu. Ya, Bapak apa sudah postdoc ini, Pak? Waktunya nggak ada, jadi kebetulan. Tapi saya pernah visiting profesor ya, 2016 selama beberapa bulan. Masya Allah. Di mana itu Pak visiting profesornya Pak? Universitas di Jepang juga, tapi bukan tempat saya kuliah. Namanya Tokyo University of Agriculture. Jadi saya ngajar pasca. Tokyo University of Agriculture. Masya Allah, semangatnya menular. Menular juga ke teman-teman siap sarjana. Ayo, semangat. Selesaikan. Yang pertama sih kalau S1 skripsi ya. Yang S2 tesis, yang S3 pastilah disertasi. Iya Pak Bejo, hari ini seperti yang sudah tim siap sarjana sampaikan ke Bapak beberapa hari lalu, kita kan akan membahas tentang bagaimana sih menganalisis data-data kualitatif ya Pak. Ya. Pak Bejo bisa mendengar saya, Pak? Bisa. Ya. Siap. Pak Bejo ini mahasiswanya kali nih. Aprilia Wahyu Utami. Pak Bejo emang luar biasa. Meila Niken, Sugeng Dalu Pak Bejo, Niken PKP 2020. Mahasiswa S3 itu. Masya Allah. Selamat datang Mbak-mbak S3. Selamat bergabung. Alhamdulillah. Siap. Ya Pak Bejo, kembali ke sharing session kita malam ini tentang bagaimana menganalisis data kualitatif. Pak Bejo, yang sering jadi masalah dalam penelitian kualitatif ini kan apa istilahnya? Subjektivitas, bias peneliti. Karena datanya non-numerik. Iya toh Pak? Datanya bukan angka. Jadi si peneliti ini bebas mau mengartikan apa hasil data dari lapangan yang dia dapat. Dan itu bahaya sekali. Itu kalau manual. Beda kalau kita menggunakan aplikasi ya Pak, seperti NVivo, mungkin lebih objektif dari hasil penelitian yang kita dapat. Tapi hari ini kalau kita bicara NVivo kan bisa panjang kali lebar tuh Pak, 3 hari 3 malam nggak selesai. Nah malam ini sebenarnya yang ingin kami dengarkan dan yang ingin kami disemangati oleh Bapak, bagaimana pengalaman Bapak sih Pak menganalisis data kualitatif yang Bapak temukan. Data apa yang harus masuk, yang harus kita ambil, data apa yang ini nggak perlu nih, buang aja datanya, karena nggak sinkron, dan lain sebagainya. Kiat-kiatnya tuh gimana Pak? Kan kalau mahasiswa S1, kita bicara S1 ya Pak, kalau S2, S3 mungkin lebih sakti. Kalau teman-teman S1 ini kan biasanya dia mengolah data itu manual Pak. Oke. Nah, jadi harus pintar-pintar mencari. Ya, monggo Pak. Monggo, silakan. Ya, saya tidak ingin langsung masuk ke bagaimana data diolah, tapi mestinya harus berangkat dulu dari bagaimana data dikumpulkan, karena menentukan. Karena ada istilah GIGO kan, garbage in, garbage out. Jadi kalau masukannya itu garbage, ya keluarnya garbage juga. Lalu isu tentang bagaimana data diperoleh akan menjadi isu yang sangat strategis, karena akan menentukan bagaimana kualitas data yang kita agak berbeda dengan kuantitatif yang sudah sangat terstruktur, ada instrumennya. Tapi saya selalu ingin mengatakan, meskipun penelitian kita kualitatif, tapi bukan berarti kita tidak ada panduannya. Jadi mestinya, saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, baik S1, S2, atau S3, kalian memang penelitiannya kualitatif, tapi bukan berarti semau-maunya, pokoknya nanti ke lapangan, apapun dapat, nggak bisa. Jadi meskipun penelitiannya kualitatif, mesti harus ada semacam guidelines. Isu besarnya yang ingin saya cari apa sih? Meskipun bukan dalam bentuk pertanyaan yang sangat rigid. Tapi saya kira poin-poin yang ingin kita tanyakan itu sudah clear betul. Nanti ketika saya akan ketemu pihak A, poin pentingnya ini.
ke pihak B poin pentingnya ini, ke pihak C poin pentingnya ini. Meskipun di lapangan sangat fleksibel. Di lapangan bisa jadi yang saya anggap penting ternyata ini nggak relevan karena sudah ngerti. Tapi yang tidak saya bayangkan penting bisa ditanya. Tapi jangan dengan tangan kosong. Jadi artinya ke lapangan itu jangan tangan kosong. Pokoknya nantilah di lapangan berkembang. Itu saya kira berbahaya sekali. Jadi mestinya kita berangkat penelitian kualitatif itu dengan modal. Buffering. Lalu strateginya macam-macam. Jadi kalau kita penelitian kualitatif kan bukan masalah jumlah orang, tapi masalah kedalaman informasi kan. Jadi Yap. saya pikir Setuju. kalaupun toh tadi tidak harus dengan software yang sangat complicated, sepanjang data kita itu mendalam, data kita komplit nggak ada masalah. Yang terpenting itu nanti terkonfirmasi Mbak Niken. Jadi karena kualitatif problemnya tidak terkuantifikasi, supaya menjamin bahwa data itu memang reliable, data itu memang valid, nanti mesti harus di cross check. Jadi kalau kita punya beberapa informan kan sesungguhnya proses cross check kan. Bahkan saya membayangkan nanti proses metodologi penelitiannya tidak hanya single in-depth interview, tapi bisa dengan FGD juga. Jadi selain in-depth interview dengan beberapa informan, tapi kita lakukan dengan FGD juga. Isu yang sama kita tanyakan di grup. Kalau tadi kan isu yang sama ditanyakan sangat detail ke orang per orang. Tapi sekarang isu yang sama kita tanyakan di grup, nanti apakah isu itu direspon berbeda atau sama. Ini kan proses konfirmasi. Lalu yang ketiga, ya data dokumen. Jadi data-data dokumen, bahkan observasi kita. Saya punya pengalaman penelitian kualitatif 10 hari tinggal di masyarakat. Selama 10 hari saya hidup dengan mereka. Itu adalah interview. Jadi saya kira prinsipnya kita jangan hanya mengandalkan satu metodologi, tapi kita harus menerapkan berbagai metodologi supaya data kita itu valid, data kita terpercaya, sehingga subjektif kita itu ya terkurangi gitu kan. Meskipun memang tidak bisa dihilangkan ya, bagaimanapun memang penelitian kualitatif kan salah satu komponennya memang ya subjektivitas, tapi bagaimana ini kita reduksi dengan syarat tadi metodologinya bervariasi, kemudian juga sebelum ke lapangan jangan dengan tangan kosong tanpa bekal apapun. Wah itu bahaya sekali. Ibaratnya kita mau perang kita nggak bawa apa-apa. Wah itu nanti kita nggak dapat apa-apa kan. Jadi kita mesti harus persiapan. Lalu kalau data itu sudah kita peroleh, tentu data itu harus kita proses. Menurut saya tidak harus selalu mengandalkan ke aplikasi meskipun dengan cara manual, karena toh sesungguhnya informan kita tidak banyak. Kita kan bukan masalah jumlah. Mungkin memang informasinya sangat banyak karena sangat mendalam, tapi sesungguhnya jumlah informannya kan paling puluhan. 10, paling banter 20, tapi sangat mendalam. Artinya kalau hanya 10-20 kan tidak terlalu sulit untuk kita mappingkan. Sebenarnya isu besar yang dipahami secara bersama, kira-kira hal itu mengarah kepada satu kesepakatan kira-kira apa, itu saya kira tidak terlalu sulit. Bahkan mungkin dengan cara-cara manual kita mappingkan, kita kelompokkan, tidak terlalu sulit, meskipun tidak harus dengan aplikasi. Apalagi nanti kalau sudah dapat isu besarnya dari in-depth interview, kita cross-check-kan dengan misalnya yang FGD. Kita cross-check-kan dengan hasil pengamatan kita. Kalau ternyata isunya mengerucut, sudah sampai satu pola, ya sudah, artinya bahwa ini bukan betul-betul hanya satu keputusan mengatakan kesimpulannya seperti ini, tapi ini merupakan berbagai proses yang saya kira ini lakukan Mbak Niken. Jadi ada berbagai strategi, mulai dari awal sampai proses gitu kan. Itu mungkin kadang-kadang karena kawan-kawan terutama satu seolah-olah single approach. Jadi kalau penelitian kualitatif ya sudah pokoknya in-depth interview selesai. Ya, itu makanya kadang-kadang kurang mendalam, lalu tidak terkonfirmasi dengan baik karena ya approach-nya hanya satu. Tapi kalau kita bisa pakai berbagai pendekatan, saya yakin hasilnya akan jauh lebih bagus, lebih terkonfirmasi, kemudian ya hasil analisis kita pasti lebih bagus. Kira-kira seperti itu Mbak Nika. Dan teknik pengambilan datanya harus bervariasi ya Pak ya. Kalau jangan wawancara doang. Jangan wawancara doang ya Pak. Bisa observasi. Lalu kemudian apalagi studi literatur. Studi literatur penting sekali. Mungkin isu-isu itu kan sudah pernah dibahas di media, pernah dibahas di jurnal, bisa dibahas di mana, itu juga sebagai sarana untuk mengkonfirmasi sesungguhnya itu. Iya. Siap. Pak Bejo, ini sepertinya banyak sekali mahasiswa Bapak bergabung ini dari tadi saya bacain. Sehat Pak Bejo. Siap, Masya Allah. Dari tadi negurin. Siap. Karena kemarin saya posting di Facebook saya posting di Instagram saya. Mungkin ikut bergabung anak S2, anak S3 mungkin.
Adik kelasnya Mbak Ajeng itu. Oke, Mbak Ajeng. Ya, teman-teman Iya, siap adik kelas sarjana saya. mungkin bisa juga membantu saya untuk mengklarifikasi ada pertanyaan apa saja dari teman-teman ya. Nah, ini Pak, eh, Mm-mm. pertanyaan pertama nih Pak, dari maunya aku. Ya. Bagaimana ketika data banyak Mm-mm. sekali ditemukan di lapangan, bagaimana cara memulai analisa yang benar, Pak? Kan kita ketemu banyak data sekali di lapangan. Awalnya apa sih yang harus kita pilih dari data itu? Oke. Jadi begini, kadang-kadang memang kita terjebak karena asumsi berangkatnya penelitian itu kan kalau kuantitatif kita berangkat dari teori, kita ingin di lapangan mengumpulkan data sesuai yang ada di teori kita buktikan. Sementara kalau prinsipnya kualitatif kan tidak. Saya tidak mendasarkan pada teori, tapi saya ingin mengumpulkan fenomena fakta-fakta yang berserakan di lapangan, lalu ingin saya klasifikasi, saya proses sehingga menghasilkan, ya kalau menghasilkan teori hebat sekali, mungkin tidak teori lah, tapi paling tidak perspektif baru. Menurut saya supaya tidak dipusingkan dengan itu, karena kalau itu sekali lagi kita harus punya semacam guideline. Jadi meskipun penelitian kita kualitatif, tapi sebelum berangkat kita betul-betul harus membayangkan kira-kira yang akan saya cari apa sih isu besar dari skripsi saya, isu besar dari tesis saya, dari disertasi saya itu sebenarnya tentang apa saja. Ini harus menjadi pedoman karena kalau kita tidak punya itu pasti ya datanya ke sana kemari tidak terarah, akhirnya ya kita kesulitan sendiri, begitu pulang datanya ditranskrip beratus-ratus lembar tapi kita nggak ngerti polanya. Itu saya kira menjadi masalah. Jadi saya kira memang meskipun kualitatif tetap kita harus punya semacam guideline. Data wawancara Guidelines. mendalam ya sudah terpola meskipun bisa berkembang karena kualitatif kan tidak sangat kaku seperti kuantitatif loh, tapi saya kira tetap harus ada guideline. Itu yang mungkin kadang-kadang kawan-kawan tidak menyiapkan itu. Karena kadang-kadang prinsipnya ya kualitatif nanti berkembang di lapangan. Saya kira itu bisa Ya, merepotkan kita betul, sendiri kalau Pak. kita tidak punya semacam guideline. Ya, Oke, ini tadi kira-kira itu pertanyaan Mbak dari Jen. maunya aku ini pertanyaan awal yang bagus ya. Bagaimana Hmm. cara memenuhi analisa yang benar? Di awal Hmm. pun tadi sebenarnya Oke. Pak Bejo sudah Ya. menjelaskan ada Hmm. guideline, ada Oke. guidelines. Nah, dari Ya. guidelines itu nanti kan ditemukan tema besar dari situ. Lalu kemudian Hmm. diproses, Ya. bikin mapping sampai nanti yang paling Ya. belakang itu adalah merujuk pada kesimpulan. Gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak maunya aku. Ini ada lagi nih Pak. Tapi saya mau nyapa dulu mahasiswa Bapak Hmm. ini, mereka sudah bergabung, Alhamdulillah. Oke. Ada Tata Kurota, Oh sehat ya. selalu Pak Bejo. Oh ya, itu bimbingan saya S2 itu. Apa mahasiswa saya S2 itu? Oh, Oke mahasiswa ya, S2, Tata Tata ya. Kurota, Ya. siap. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Sudrajat Sujatmiko. Pak, mau tanya, Oh, itu kalau itu tidak juga ada penelitian... mantan alumni kita itu. Ya. Oh, Masya Allah, Mantan mantan S3 alumni, PKB. berarti sudah Kakak lulus kakak S2 kelas ya Pak? kakak kelasnya Mbak Ajeng. Lulus Oh, S3 itu kakak kelas malahan Mbak dia. Kakak Ajeng. kelasnya Mbak Ajeng itu. Nah, ini bisa reunian sekalian sama Mbak Iya. Ajeng di kolom komentar ini. Pulang ke Bentan dia. Oh Mm-mm. iya, iya. Oke, Pak, ini Ya. kemudian ada pertanyaan lagi dari Sudrajat Mm-mm. Sujatmiko. Dia mau tanya, Mm-mm. kalau tidak ada penelitian terdahulu mengenai penelitian kualitatif, maksud dia mungkin kalau tidak ada Mm-mm. penelitian terdahulu terkait tema yang dia Sejenis angkat, ya. Oke, oke, itu oke. bisa dijadikan penelitian Mm-mm. ilmiah nggak sih, Pak? Oke, oke. Ya. Sebelum menjawab ke sana, saya ingin memberikan apa namanya catatan yang lain. Kadang-kadang saya kebetulan bukan orang asli kualitatif, tapi saya aslinya kuantitatif, tapi mencoba belajar Kualitatif. penelitian kualitatif, termasuk akhir-akhir ini mixed method gitu ya, mengkombinasikan dua-duanya. Karena kadang-kadang angka saja membosankan. Tapi sebaliknya, menurut saya deskripsi yang bertele-tele itu juga sangat membosankan. Jadi karena saya berdiri di tengah sebagai orang kuantitatif dan kualitatif, jadi ada salah satu strategi di dalam analisis supaya tidak sangat membosankan yang deskripsinya 100 halaman tapi ya berputar-putar. Kadang-kadang perlu ada semacam apa namanya analitik tapi dalam bentuk matrik-matrik. Tentu tidak harus dengan angka karena kita tidak bicara angka kan. Tapi kita bisa membuat kategori-kategori. Ah, Katakanlah misalnya riset saya tentang perubahan sosial. Perubahan sosial itu kan mungkin digerakkan oleh faktor internal sama faktor eksternal. Coba kita dari di lapangan identifikasi faktor internalnya apa saja. Misalnya faktor internalnya ya misalnya karena motivasi orang, karena misalnya apa macam-macam lah, karena berbagai hal. Eksternalnya mungkin karena ada teknologi, ada media, ada peran local leaders misalnya. Setelah kita mappingkan, itu nanti kita bisa buat matrik yang sangat menarik. Misalnya ada kategori-kategorinya.
Kalau yang peran local leaders, kira-kira perannya seperti apa? Mungkin bisa pakai tanda plus-plus saja. Kita tidak bicara angka, bahwa ini lebih penting dibanding perannya misalnya media baru. Ini lebih penting daripada perannya petugas pemerintah. Nanti kalau yang internal kita identifikasi beberapa. Jadi kadang-kadang memang perlu cara membuat, menyajikan supaya menarik. Karena kalau terus terang saya membimbing beberapa mahasiswa S3, nulis 200 halaman, termasuk kawan-kawan alumni UIN, Mbak, kan, alumni UIN Sumatera Utara dan lain sebagainya, nulis 300 halaman, semua kata-kata membosankan sekali bagi saya. Saya minta ke mahasiswa itu, coba dibuat beberapa isu itu menjadi matrik yang sangat analitik, tapi tidak bicara angka, tapi bicara sesuatu yang analitik. Kamu mau ngomong apa? Kebetulan dia cerita tentang toleransi agama di 2 kota, di Bogor dan di Jogja. Isu tentang toleransi agama apa sih? Isu A, isu B, isu C. Coba kalau di Jogja kayak apa poin-poinnya? Di Bogor kayak apa? Dimatrikan. Oh, itu sangat menarik. Penjelasannya mungkin 20 halaman, tapi penyajiannya cukup 1-2 matrik, tapi sangat analitik, tidak bicara angka, tapi akan sangat terstruktur, kemudian sangat informatif. Itu kadang-kadang yang kawan-kawan lupa, seolah-olah bicara kualitatif, bicara deskripsi kata-kata saja, tapi saya kira bisa dianalitikan dalam bentuk matrik, dalam bentuk flowchart, dalam bentuk struktur, meskipun tidak bicara angka. Karena kadang-kadang, wah matrik kan urusannya angka, tidak. Jadi meskipun kita orang kualitatif, sesungguhnya kita bisa buat analisis yang terstruktur dalam bentuk tadi, dalam bentuk matrik, dalam bentuk apa, meskipun isinya bukan angka, tapi isinya adalah kategori-kategori, isu-isu, kita kelompokkan. Wah, itu menarik sekali kalau bisa. Ini yang mungkin kadang-kadang agak dilupakan. Terus terang karena saya berdiri di tengah, saya orang kuantitatif dan orang kualitatif. Kadang-kadang kalau kuantitatif, angka saja juga sangat membosankan. Mesti harus ada ya yang agak dalam sedikit lah, butuh kualitatifnya. Tapi deskripsi yang panjang lebar juga sangat membosankan, sehingga harus dibuat terstruktur, ceritanya 20 halaman, nanti ya sesekali ada matriknya, sesekali ada flowchartnya, sehingga menjadi sangat informatif. Itu saya kira yang secara analitik harus kita lakukan, analisisnya sampai ke sana. Lalu pertanyaan Pak Sudrajat tadi, itu aduh saya agak lupa ya Mbak Niken. Ini Pak, tadi tentang kalau belum ada rujukan terkait penelitian itu, bisa nggak sih diteliti? Bisa nggak kita mulai teliti? I get the point. I get the point. Sangat bisa, kenapa tidak? Penelitian itu kan ada 3 tujuan. Yang pertama itu penelitian yang namanya eksploratif. Yang namanya penelitian eksploratif itu adalah mengeksplorasi sesuatu yang belum diteliti orang lain. Jadi kadang-kadang isunya masih sangat baru, metodologinya masih sangat baru, wilayahnya masih sangat baru, belum ada di situ. Itu nggak ada masalah. Karena justru riset eksploratif itu adalah riset dasar supaya menjadi semacam reference bagi peneliti lain. Kenapa tidak? Sangat bisa. Lalu penelitian-penelitian yang lain ya bisa deskriptif, bisa eksplanatif, tapi ada yang namanya riset eksploratif. Sangat bisa, kenapa tidak? Sepanjang prosedur kita ilmiah, meskipun nanti teori-teorinya masih sangat terbatas, justru kita memberi kontribusi penting karena kita berhasil memetakan sesuatu yang orang lain belum lakukan. Walau kalau kita bisa lakukan, kita akan direfer orang terus itu. Kalau kita serius ya. Jadi sangat bisa Mas Derajat, nggak ada masalah itu, nggak ada persoalan. Itu namanya kalau masuk eksplorasi. Iya, kalau masuk Google Scholar itu citasinya udah nggak terbayang gitu ya Pak. Luar biasa itu. Iya. Jadi Mas Sudrajat bisa. Iya Pak. Bisa, nggak masalah. Bisa, meskipun tidak ada penelitian sebelumnya. Ada jenis penelitian eksploratif. Justru nanti penelitian Anda yang akan diikuti oleh peneliti-peneliti lain. Gitu. Oke, Pak Bejo, kita lanjut ke pertanyaan lain dulu ya Pak ya. Bapak bisa mendengar saya Pak? Bisa. Oke, siap. Bisa. Pak, ini ada pertanyaan menarik. Ini juga sering sekali ditanyakan oleh mahasiswa bimbingan saya. Bagaimana sih menentukan responden untuk satu tema penelitian? Kalau dari pengalaman Bapak, bagaimana Bapak menentukan jumlah responden untuk sebuah penelitian? Oke. Jadi saya perlu meluruskan, istilah responden itu berbeda dengan informan. Kalau penelitian kita kuantitatif, memang istilahnya responden. Betul. Responden itu adalah orang yang mewakili populasi. Kita pilih kalau populasinya 100, saya akan ambil 30 saja. Tapi 30 itu mencerminkan warna 100, itu namanya responden. Kita pilih dengan berbagai cara, apakah simple random sampling, apakah misalnya stratified, ataukah misalnya cluster, itu tapi ada caranya. Kalau yang kedua, kalau karena fokus kita malam ini kualitatif, itu maksudnya informan. Informan ya Pak? Informan itu kita pilih, itu menurut saya memang perlu semacam mapping. Jadi sesungguhnya orang yang kira-kira tahu tentang isu saya, ya saya katakanlah ingin riset di desa. Di desa kan banyak sekali orang.
Tapi misalnya saya ingin riset kualitatif tentang misalnya pemberdayaan masyarakat. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat di desa tertentu. Saya mungkin bisa mencari data awal dulu. Kira-kira yang terkait dengan pemberdayaan siapa? Oh, pasti pemerintah desa. Pasti pendamping lapangan. Pasti ketua kelompok pemberdayaan. Pasti anggotanya. Lalu pasti misalnya ada misalnya pihak lain, pendamping dari LSM misalnya. Kalau kita sudah temukan clue-clue itu, mereka lah yang nanti akan kita pilih menjadi informan. Walaupun bukan berarti itu harga mati. Yep. Karena sangat mungkin nanti di lapangan ternyata malah pemerintah desa nggak ngerti. Ya sudah, pemerintah desa saya hanya jangkal saja, tapi kita tanya, oh ternyata malah ada pihak lain yang sangat ngerti. Misalnya ternyata ada kelompok pendamping masyarakat di desa. Jadi sebelum kita ke lapangan, kita sudah mappingkan dulu, kira-kira orang-orang yang relevan menjadi sumber informasi kita siapa saja, meskipun ini tidak menutup kemungkinan nanti berubah. Karena kualitatif kan sangat mungkin cair sekali. Di lapangan ternyata ada orang yang sangat penting, dulu tidak saya bayangkan. Lalu ada informan yang saya anggap sangat penting, ternyata di lapangan dia malah nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, kita nggak akan jadikan informan dia. Jadi saya kira memang kunci pentingnya nanti ya tugasnya tentu berkonsultasi dengan pembimbing. Isu ini kira-kira siapa yang cocok untuk merepresentasikan orang-orang yang terkait, sehingga data saya itu jauh lebih bagus daripada saya pokoknya snowball sampling aja. Snowball ke lapangan pokoknya asal cari, ini nggak ngerti, tanya ini, wah itu menghabiskan energi. Tapi kalau kita sudah bisa desain sebelum berangkat, sangat bagus, dan di lapangan boleh dimodifikasi, karena ada kemungkinan orang-orang lain yang kita pandang dulunya tidak penting, ternyata penting. Itu saya kira bisa kita lakukan, Mbak Niken. Ya. Berarti perubahan informan di lapangan itu biasa ya Pak ya? Sangat bisa, sangat biasa. Orang yang awalnya sudah kita tanting nih, oh informan saya si A. Begitu turun lapangan ternyata si A tidak memberikan informasi apapun. Iya, iya. Kita ganti saja. Bisa ganti di tengah lapangan. Oke, siap. Dan orang yang tidak kita bayangkan penting ternyata malah dia sangat kaya informasi. Memberi informasi. Jadi nggak masalah, itu bisa sekali. Ada fleksibilitas lah. Fleksibel, oke. Ya, Pak Bejo, saya bacakan dulu. Ini teman-teman siap sarjana yang menyapa kita ya, Pak. Ini yang pertama saya sampaikan dulu. Ya. Mbak Diah Ajeng Purwani mengucapkan terima kasih untuk teman-teman PKP UGM sudah bergabung malam ini di Siap Sarjana. Wah, berarti banyak ini teman-teman PKP UGM ini. Wah, salam dari Mbak Ajeng buat mbak-mbak dan mas-mas yang mungkin masih menyelesaikan di PKP maupun mungkin yang sudah menjadi alumni. Terima kasih sudah bergabung. Lalu kemudian, nah tadi yang Bapak jawab, pertanyaan dari Mas Sudrajat Sujatmiko, beliau mereply lagi Pak. Wah terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Bejo. Oh ya, sama-sama Pak Sudrajat. Ya. Ini Mas Yodi ini mungkin mahasiswa Bapak juga ini ya. Terima kasih sharing ilmunya Pak Bejo. Alumni dia. Iya. Alumni orang beliau dari Manado. Manado ini Pak. Betul. Ya, betul. Dia sudah pulang, sudah selesai S2. Oh, oke, siap. Mas Yodi itu sudah disapa dengan guru Anda dan guru kita semua, Pak Bejo. Ternyata beliau masih ingat loh, Mas, dengan kamu, Mas. Mas Yodi. Masih ingat, karena saya pembimbingnya itu. Risetnya tentang bimbingan ya, Pak. Di Kota Jogja. Iya. Kualitatif juga kok kayaknya itu tentang kampus. Kualitatif. Oke, siap. Oke, Pak Bejo, ini yang ada ada yang bertanya tentang etnografi. Ini dia nanya tentang jenis penelitiannya nih ya. Menurut Bapak, analisis penelitian etnografi itu bagaimana, Pak? Mungkin maksud dia bagaimana ini menarik tidaknya mungkin ya, Pak ya? Iya, karena nggak jelas ya bagaimana tekniknya atau Pak Bejo bisa mendengar saya, Pak? Gitu ya? Oh, bisa Mbak Niken. Iya. Oke, jadi dia minta saran masukan terkait penelitian etnografi. Kalau menurut dari pandangan Bapak tuh gimana penelitian etnografi? Menarik nggak? Iya. Oke. Saya kira sangat menarik. Tinggal bagaimana cara mengemaskan. Jadi saya punya cerita begini. Pada tahun 2004 ketika master, saya studi di Jepang. Itu pasti orang di kampus saya membayangkan saya akan belajar sesuatu yang sangat advance yang ada di Jepang. Tapi profesor saya nggak mengatakan itu nggak penting, nggak menarik. Belajar sesuatu di Jepang. Kamu belajar di negaramu yang sangat menarik, yang menurut kamu mungkin tidak menarik, tapi coba baca-baca paper-paper dulu yang mungkin menarik.
Ternyata apa? Saya disuruh meneliti tentang gotong royong. Apa sih pentingnya gotong royong kan culture, etnografi sesungguhnya. Saya disuruh meneliti tentang gotong royong. Bagi orang Indonesia apa pentingnya cerita tentang gotong royong? Tapi ternyata profesor saya coba lihat gap teorinya. Ternyata ya sangat menarik karena ternyata teori-teori tentang kerjasama, tentang gotong royong, tentang apa social exchange itu sudah lama sekali ditulis mungkin sekitar tahun 70-80-an yang itu sudah sangat berubah dengan situasi terkini tahun 2000-an. Sehingga saya bilang justru kamu bisa mengisi gap itu. Tunjukkan fenomena yang kontemporer tentang budaya gotong royong, bagaimana itu misalnya bisa survive, secara culture bagaimana, secara sosial bagaimana, secara misalnya lingkungan bagaimana. Kisah saya di Gunung Kidul. Saya ungkap berbagai faktor, ada faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, termasuk misalnya salah satu faktor yang saya teliti saya nggak pernah bayangkan itu adalah marriage market, jadi pasar pernikahan. Itu menentukan orang bergotong royong. Jadi kalau satu desa hanya menikah dengan orang di desa itu akan sangat kuat hubungannya karena semua orang menjadi saudara. Itu sangat mungkin orang bergotong royong itu tanpa apa namanya pertimbangan apapun. Kapanpun diminta dan bekerja sama di bidang apapun, di bidang kerja produktif, di bidang sosial apapun tanpa diminta. Tapi ketika marriage marketnya semakin luas, saya sampai tanya sekian ratus orang, bertanya kamu nikahnya orangnya istrinya dari mana desanya, saya sampai bisa mappingkan. Semakin kecil marriage marketnya, semakin kuatlah urusan budaya gotong royong. Tapi sebaliknya di Sleman misalnya, nikahnya kan dengan bukan orang Sleman. Di Jakarta merantau ketemu orang Sumatera, di Jakarta merantau ketemu orang Sumatera. Sehingga marriage marketnya besar. Artinya tetangganya bukan siapa-siapa, tetangga saya ya tetangga, tapi bukan saudara, bukan siapa. Sehingga motivasi untuk bekerja sama jauh lebih kecil dibanding orang Gunung Kidul yang marriage marketnya kecil. Ini menarik sekali. Jadi saya kira kadang-kadang isu yang kita anggap tidak penting, kalau kita bisa tulis, bahkan akhirnya, karena waktu itu tidak ada syarat publikasi untuk S2 ya, tapi oleh profesor saya dibuat menjadi semacam working paper, diterbitkan oleh universitas, dan bisa diakses secara online sekarang. Itu saya kira, padahal ketika saya tanya kawan-kawan saya, apa sih di Jepang ngurusin gotong royong, begitu saya tulis menjadi working paper, dipublikasi, bisa diakses semua orang. Bahkan saya tulis di Jakarta Post dan di Brunei Times dengan istilah bukan gotong royong, nggak menarik gotong royong. Tapi saya cerita tentang social capital. Bahwa gotong royong itu adalah cerminan social capital di Jawa yang perpaduan sosial ekonomi ternyata bisa diterbit di Brunei Times, di Jakarta Post, kemudian di beberapa media. Akhirnya ya menarik gitu kan. Itu tinggal cara ngemas kita lah. Etnografi kalau kita bisa mengemas menjadi sangat menarik. Jadi saya kira topik apapun, bidang apapun, tinggal bagaimana cara kita untuk mengemas sehingga menjadikan topik ini menarik bagi orang lain. Ya. Jadi yang tidak harus yang sangat advance, wah cerita tentang globalisasi, enggak. Kadang-kadang yang kayak gitu biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang yang unik. Bahkan saya pernah menemukan satu paper ditulis oleh antropolog dari Inggris. Dia bercerita bagaimana dia meneliti peramal di alun-alun Kidul Jogja. Bayangkan, saya nggak pernah membayangkan meneliti peramal itu menjadi paper, dan tulisannya terbit di British Journal of Anthropology. Itu jurnal sangat bergengsi di bidang antropologi. Itu datang ke desa-desa itu keliling setiap malam di Jogja. Salah satunya yang paling menarik dia itu tentang peramal di alun-alun selatan. Setiap malam didatangi orang pakai lampu sendir. Lalu dia justru ingin merubah itu. Bilang ke profesornya, saya nggak mau meneliti tentang pedesaan. Saya mau meneliti bagaimana peramal itu melakukan kegiatan, siapa saja pasiennya, apa motivasinya, benar nggak ramalannya. Wah, itu menarik sekali gitu kan. Jadi untuk masyarakat agraris ternyata ini ya, masukan sekali nih Pak. Masukan buat teman-teman mungkin dia belum memulai skripsi, banyak sekali mungkin di tempat Bapak juga banyak, termasuk di tempat saya. Kadang anak-anak DPA ini datang, Pak. Bu, saya bingung mau ngambil judul skripsi apa. Saya nggak punya ide. Nah, inilah mungkin yang tadi Bapak bilang. Jangan melihat sesuatu terlalu advance. Ingin dilihat bagus, ingin dilihat ini. Padahal yang tadi Bapak jelaskan itu loh. Orang kalau melihat sesama desa gitu menikah, kita kan melihatnya biasa aja ya Pak. Ternyata itu bisa dijadikan penelitian menarik loh. Dibanding menikah sesama desa itu. Luar biasa itu. Nah, jadi tergantung bagaimana teman-teman siap sarjana mengemas penelitian itu. Insya Allah jadi menarik. Jadi nggak usah berkecil hati. Kadang sering loh Pak anak-anak mahasiswa tuh bilang, aduh judulku nih nggak menarik nih, aduh judulku jelek, judulku biasa aja. Yang jadi garis besar mereka yang di bold itu judul Pak. Kontennya itu nanti. Yang penting judulnya wow. Padahal nggak gitu ya Pak ya. Judul itu dibuat terakhir aja. Judul garis besarnya ada, tapi seperti kita menulis jurnal soal yang
judul itu justru detik-detik terakhir sebelum saya kirim ke editor. Karena apa? Judul itu yang sangat susah. Bagaimana saya kata-kata yang kurang dari 20 kata tapi mencerminkan isinya dan menarik orang. Makanya menulis judul itu yang paling sulit. Anda nggak usah terlalu pusing dengan judul. Ya, yang penting saya teliti kira-kira garis besarnya ini. Tapi judul finalnya nanti sambil jalan. Karena kalau Yang penting tema besarnya dapet ya Pak ya. Betul, betul. Tema besarnya fokus. Nggak usah mikirin penelitianmu jelek, penelitianmu nggak apik. Penelitian yang bagus adalah penelitian yang selesai. Ya. Iya toh, Selesai, Pak? punya perspektif yang baru, kemudian menarik. Saya kira kadang-kadang yang kita anggap nggak penting bagi orang asing itu penting loh. Saya ingin bercerita pengalaman satu lagi. Belum lama saya Monggo Pak, monggo. Ini menyemangati nih Pak, ya, nggak cuma teman-teman siap sarjana. Saya juga jadi semangat ini Pak. Saya belum lama membimbing mahasiswa saya, dosen Universitas Negeri Papua di Manokwari sana. Dia datang ke saya, Pak, saya itu bingung mau penelitian. Kalau penelitian yang advance tentang misalnya sistem pertanian modern dari aspek ekonomi sudah banyak. Saya bilang, loh di Papua kan banyak isu, itu sangat menarik bagi orang asing. Dia bilang, kira-kira apa ya? Kenapa kamu nggak riset tentang shifting cultivation, pertanian berladang berpindah? Di zaman yang globalisasi sedemikian hebat dunia ini, ternyata di belahan dunia lain masih ada orang yang mempraktekkan shifting cultivation. Pasti sangat menarik, orang pasti ingin tahu. Kenapa Papua masih mempraktekkan ini? Ternyata menarik sekali hasilnya, karena budayanya begini, karena aspek sosialnya begini, aspek macam-macam begini. Ditulis akhirnya terbit di salah satu jurnal di India. Wah, dia sangat terkejut. Ternyata bisa ditulis di jurnal internasional ya Pak. Saya bilang kenapa? Itu biasanya kalau dilihat setiap hari, jadi tidak menarik di mata kita Pak, karena udah tiap hari dilihat. Iya. Padahal untuk orang lain, wah, sangat menarik. Ini kan perspektifnya langsung, ini dunia yang sudah sedemikian modernnya, ternyata di belahan yang lain kok masih ada orang mempraktekkan berladang berpindah. Ini masih ada sesuatu yang menarik. Dan itu ternyata penting, karena ternyata ada fungsi konservasi di Papua sana, tidak sekedar karena tidak punya teknologi, karena tidak apa, tapi karena ada fungsi konservasi. Karena tanahnya masih luas, orang punya budaya bekerja sama, menggarap, dan bergilir-gilir gitu, sehingga tanahnya terkonservasi. Jadi, dia bisa mengungkap macam-macam. Ini menarik sekali. Jadi kawan-kawan mestinya nggak usah terlalu khawatir. Topik riset itu sangat banyak. Hanya kadang-kadang kita nggak pede saja untuk menulis kan. Tapi kalau kita bisa menulis dengan baik, semua menarik. Nah, apapun lah itu. Siap, ini masukan yang berharga sekali Pak. Saya yakin di sini nih penontonnya pasti mungkin ada yang baru mau memulai skripsi, ada yang baru mau memulai tesis. Jadi janganlah berpikir terlalu berat. Lihat aja dulu di sekeliling ya Pak. Di sekeliling pasti banyak fenomena yang bisa diangkat sebenarnya. Cuman karena kita setiap hari melihat itu, jadi di mata kita nih nggak menarik. Padahal di mata orang lain itu sesuatu yang menarik. Contohnya tadi yang Pak Bejo jelaskan mengenai konsep gotong royong. Gotong royong tuh nggak perlu kita susah-susah. Ayo gotong royong, nggak perlu. Kalau satu desa itu sudah saling mengenal ya Pak, dibuktikan dengan mereka menikah, mereka sama mereka aja. Itu menarik sekali ya Pak. Iya betul Pak. Pak, ini ada yang nyapa Bapak nih Pak. Mana nih tadi masnya nih? Loh kok hilang? Tadi saya baca ada yang menyapa Bapak, Pak Bejo gitu. Oh ya? Sebentar saya cari Pak. Harus saya sebutkan. Nah ini Pak. Afner Gus Chandra ini mahasiswa Bapak? Assalamualaikum. KPI UIN. Masya Allah. KPI UIN itu bimbingan saya baru saja lulus kumlot ya. KPI UIN. Assalamualaikum, sehat selalu Pak. Ya Mas Afner Gus Chandra sudah saya sampaikan ke beliau. Ya. Lalu Mbak Nindya Elvia, kenal Pak? Assalamualaikum katanya Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya. Nah, ada lagi Adli. Assalamakaikum Pak Bejo, salam pagi. Ya. Oke, Mas Adli, sudah saya orang Aceh ya, Mas orang Adli. Aceh. Sekarang apa kabar Aceh? Jadi dosen di Palembang dia. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Adli sudah saya sampaikan ke Pak Bejo, salamnya. Ya. Lalu siapa lagi nih Pak? Ini harus disampaikan Pak. Kapan lagi bisa bercakap-cakap begini Pak? Oh, boleh. boleh. Wah, banyak juga yang ikut ya anak PKB. Banyak ini Pak. Dari berbagai penjuru, alumni sebagian besar itu. Biasanya penonton kami sampai sekitar, ya Pak? Oke.
Mas Abner itu alumni KPI UIN S2, bimbingan saya kebetulan. Dia risetnya tentang bank sampah, Hmm. kualitatif juga. Kemarin Oh, baru tentang rilis bank sampah ya, Pak? awal Menarik juga pandemi. itu, Pak, bank sampah. Ya, menarik sekali. Ya, menarik sekali. Kemarin risetnya sangat menarik. Bank sampah, tapi dikaitkan dalam nilai-nilai Islam macam-macam lah. Sangat menarik risetnya, kualitatif itu. Mana tadi? Sebentar ya, Pak. Tak cari ya, Ya, Pak. nggak apa-apa. Nanti Ya, kalau nggak dibaca kan kasihan, Pak. Udah ketemu gurunya di ya, ruang ya. virtual Boleh, ini, boleh. kangen-kangenan. Makasih ya teman-teman PKP nih, Mas dan Mbak PKP. Jadi menambah silaturahmi tidak cuma dengan Pak Bejo, dengan saya dan teman-teman siap sarjana juga. Ya, oke, sip. Oke. Oh, sudah ini berarti tadi, Pak. Oke, ya. Eh, pertanyaan lagi boleh, Pak? Kita jawab. Boleh, 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 ya. Nggak apa-apa. Ya, Pak Bejo, silakan. ini ada yang nanya tentang peran observasi dan dokumentasi itu sejauh apa, Pak? Di samping pentingnya peran teknik wawancara itu. Oke, ya. Oke, menurut saya kalau kualitatif sangat penting, tapi kalau misalnya kuantitatif, saya kira observasi nggak terlalu penting. Tapi kalau riset kita kualitatif, kalau dalam bahasa saya malah mungkin suatu barisan harus observasi dan bahkan ada tipe partisipan. Jadi kita tidak sekedar sebagai observer, tapi kalau perlu sebagai partisipan dalam kegiatan mereka supaya mendalami betul. Pengalaman saya 10 hari di lapangan, saya betul-betul ikut dengan mereka. Kalau siang hari mereka ke kebun ngangkut kayu, saya juga ikut. Kalau perlu saya Itu ikut di bawa mana, kayu Pak? supaya merasakan. Itu Itu di mana di itu, Pak? Panggang di Gunung Kidul. Di Oh, di Gunung Panggang di Gunung Kidul. Kidul. Saya punya foto-fotonya semua itu. Ketika saya ikut ngangkut kayu, saya ikut ronda dengan mereka. Mereka kalau malam latihan kesenian, saya ikut mereka. Karena itu apa namanya? Betul-betul mendalami kehidupan mereka tanpa harus kita tanya. Karena kalau yang tanya kan saya sudah interview berjam-jam, tapi di luar yang saya, karena kadang-kadang orang belum tentu semua diungkapkan. Tadi ada hal-hal tertentu yang tidak diungkapkan, tapi bisa kita amati dari keseharian mereka. Termasuk salah satu yang sangat penting, misalnya saya kan menduga bahwa mereka bekerja sama karena banyak faktor. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor apa. Lalu salah satu yang nggak pernah saya temukan di in-depth interview yang lain-lain, tapi saya temukan di observasi dan partisipan itu adalah suasana kerja. Jadi kalau orang bekerja sendiri-sendiri itu kan sangat monoton, sangat membosankan. Bayangkan orang bekerja apapun lah di bidang pertanian, di bidang konstruksi, kalau bekerja sendiri sangat membosankan. Tapi begitu bekerja grup 5 orang itu sangat menyenangkan. Mereka bersiul-siul, mereka bercanda. Yang ini menurut mereka adalah menyebabkan kenapa mereka mau bekerja sama, karena saya tidak membosankan. Saya bekerja menyelesaikan pekerjaan tapi dalam suasana ruang yang gembira, dalam kegembiraan. Ini tidak pernah saya peroleh dalam interview, tapi saya peroleh karena saya ikut kerja mereka. Ternyata mereka sambil bekerja, bercanda, sambil nyanyi, sambil bawa makanan, dimakan bersama. Itu betul-betul luar biasa, dan itu ketika saya diskusikan dengan pembimbing promotor saya mengatakan, wah ini luar biasa. Jadi meskipun saya tidak peroleh dari wawancara, tapi karena saya participant observer, sehingga saya bisa memperoleh hal-hal baru yang itu saya pakai untuk memperdalam pembahasan saya, sehingga menjadi lebih mendalam, kemudian menjadi jauh lebih informatif. Jadi menurut saya penting, meski ya kita tidak harus mengukur lah, kalau S1 tentu tidak dibutuhkan sampai 1-2 bulan di lapangan. Tapi kalau Anda nanti baca bukunya Pak Robert Jirai, jadi dulu ketika tahun 69 ada 4 orang calon doktor datang dari MIT, datang ke Jogja belajar bahasa di UGM, kemudian mereka 2 tahun, nggak main-main loh, ini antropolog itu butuh 2 tahun, nanti nggak lulus-lulus janganlah kalau Anda. Lalu mereka 2 tahun tinggal di satu desa yang namanya Mojokuto di Pari Kediri, 2 tahun. Tapi semua itu menjadi profesor antropologi paling hebat. Ada Masya Clifford Allah. Geertz, ada Robert Jirai, ada Alice Dewey, kemudian ada Gilbert Geertz. Itu orang-orang hebat di bidang antropologi, mereka 2 tahun tinggal di Pari Kediri. Dan buku-bukunya sangat hebat, ada misalnya Religion of Java, ada Javanese Farmers, ada Javanese Human Relation in Java, itu luar biasa. Jadi kalau S3 antropologi mungkin bisa sampai seperti itu. Tapi bayangan saya kalau S3-nya UIN, S3-nya UGM yang bukan antropologi, ya kalau kasus saya kan 10 hari cukup, 2 minggu cukup.
Yang penting kita merasakan, mendalami ya suasana mereka, kita observasi, kita ikut terlibat kegiatan mereka. Dibanding kita sehari datang, wawancara, pulang. Sehari datang, kok kita nggak dapat apa-apa. Ya dapat informasi formal, tapi sesungguhnya yang dibalik itu ada di keseharian mereka. Itu mungkin kalau seminggu kita di sana, kita dapat itu. Penting sekali bandingkan, saya kira. Participan observer itu penting sekali. Termasuk Saya foto-foto, pernah dengar saya selalu mengatakan. foto-foto, Ya, dokumentasi. penelitian kualitatif tanpa foto itu sangat Hoax ya, Pak? Hoax. karena kadang-kadang foto itu bisa bicara. Jadi foto itu bukan sekedar gambar, bahkan bisa mewakili ribuan kata kan. Saya misalnya mengkomparasikan bagaimana transformasi masyarakat pedesaan di 4 desa yang di daerah terisolasi, daerah setengah maju di Parangtritis, sama sangat maju di Sleman. Itu saya gambarkan dengan foto. Bagaimana situasi di Gunung Kidul itu sangat kering. Itu salah satu yang menyebabkan orang nggak mungkin bisa survive kalau sendiri. Mereka harus bekerja sama. Situasi yang kedua, transisi. Situasinya ya mereka bisa bertani, bisa bekerja part-time di Parangtritis, sehingga ya mereka relatif kerjasamanya berkurang. Lalu situasi yang ketiga di Sleman yang sangat maju, saya foto jalannya sangat bagus, lokasi sawahnya sangat bagus, mesinnya masuk, pasarnya ada, ini orang nggak perlu kerja sama lagi. Saya apapun bisa kerjakan sendiri. Saya kalau punya uang bisa suruh buruh tani. Foto itu bisa bercerita ribuan kata kalau kita tata dengan baik, kita narasikan, luar biasa. Foto itu penting sekali. Cerita penelitian kualitatif tanpa foto menurut saya tidak afdol lah. Itu penting sekali. Tapi foto yang bercerita konteks ya, jangan foto tentang diri sendiri, foto di tengah sawah, enggak lah. Jadi foto yang bercerita konteksnya. Foto tentang apa ya, tergantung riset kita tentang apa. Jadi foto cerita konteks, bukan sekedar foto kita sedang wawancara dengan orang di foto ya, kalau itu untuk koleksi pribadi lah. Tapi itu bukan foto naratif untuk cerita skripsi kita, tapi jadi foto yang memang sesuai konteks gitu kan. Itu penting sekali. Kalau nggak ada fotonya, saya selalu minta harus ada fotonya. Kalau nggak menarik lah. Jadi foto itu harus bisa menjelaskan ya Pak, apa sih yang dikerjakan di sana dan lain sebagainya. Saya Pak, misalnya itu yang tadi Bapak. Ya, sedikit Mbak Niken. Jadi saya misalnya membimbing mahasiswa cerita tentang kerusakan pasca Merapi di Magelang. Jadi dulu ketika ada Merapi hebat sekali tahun 2000 sekian, itu kan habis-habisan rusak semua kampung-kampung. Kalau dia hanya bercerita dengan angka-angka, bercerita dengan kata-kata, ya bisa orang punya, tapi tidak impresif. Saya minta tolong difoto kampung yang rusak kayak apa, sawah yang rusak kayak apa, jembatan yang rusak kayak apa, masukkan di dalam teks, jangan hanya jadi lampiran. Kalau lampiran tidak impresif, karena orang hanya nyari di belakang, tapi begitu masuk di dalam teks, ketika bercerita tentang bagaimana seriusnya dampak kerusakan terhadap sumber daya ekonomi, terhadap sumber daya lingkungan, ini loh fotonya, impresif sekali. Jadi penelitian kualitatif harus ada fotonya lah, kalau tidak nggak menarik lah itu. Ya. Setuju Pak, saya juga setuju dengan yang tadi Bapak katakan. Saya sering juga mendengar peneliti yang baik itu adalah peneliti yang menjiwai apa yang dia teliti. Ya beberapa saya dengan tim juga begitu Pak, turun. Ini yang mau kita teliti apa sih? Oh ternyata yang mau diteliti misalnya remaja masjid. Ya sering-seringlah kita nongkrong di masjid itu ngeliatin bagaimana remaja masjid itu. Betul. Iya Pak, bagaimana remaja masjid itu mengelola masjid, bagaimana dia bersinergi dengan orang-orang sekitarnya. Betul Pak, ternyata selama ini kami tidak salah. Ya. Makasih loh Pak. Pendalamannya di situ. Betul Pak. Karena kadang-kadang kalau kita wawancara mendalam kan seperti orang diinterogasi. Ya jawabannya pasti sangat formal. Orang diinterogasi ditanya macam-macam 2 jam formal sekali. Tapi kadang-kadang yang sesungguhnya terjadi karena itu ditanya sangat formal nggak keluar dia. Kadang-kadang justru yang sesungguhnya terjadi itu ya kalau kita tidak formal, sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita lihat ketika dia berkumpul, itu penting sekali. Kadang-kadang isu-isu seperti itu penting. Setuju Pak, menjiwai penelitian. Setuju. Ya. Pak Bejo, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu kita tinggal kurang lebih 8 menit. Kita akhiri dengan satu pertanyaan terakhir. Masih berkenan Bapak? Boleh. Terkait, ini penting juga Pak, dalam sebuah penelitian ya Pak. Mbak Novita Chandra ini nanya, dia menyapa dulu. Selamat malam Pak Bejo, kebetulan untuk keabsahan, saya memakai teori. Idealnya ada berapa teori yang digunakan sebagai keabsahan Pak? Oke. Ya, memang kalau bicara keabsahan kan ada beberapa strategi. Ada misalnya metodenya, di cross check dengan metode, di cross check dengan misalnya sumber, di cross check dengan teori. Kalau secara legal formal misalnya dikatakan harus 5-6 teori, 10 teori, saya kira saya selama ini belum pernah lihat itu. Tapi saya kira ya lihat kecukupannya lah. Kalau memang kira-kira isu ini misalnya orang-orang yang sejenis, teori-teori sejenis, misalnya nadanya sudah sama, sudah mirip,
itu saya kira ya sudah cukup. Tentu tidak harus bicara sampai 20, 30, tapi saya kira mungkin ya 10 atau 5 atau 6. Yang penting jangan satu. Kalau satu saya kira sangat subjektif. Iya. Jangan-jangan memang persis sama dengan kita. Tapi kalau sudah 5, 6 itu saya kira ya. Kalau level S1 ya, tapi kalau mungkin levelnya S2, S3 mungkin bisa sampai 10. Kalau S1 mungkin 5, 6 teori-teori yang relevan, yang kira-kira senada dengan gagasan kita, saya kira sudah cukup reliable lah itu. Meskipun tidak ada rumusnya ya, baku. Saya belum pernah meneliti Nah, itu Pak. sekian. Berarti belum ada aturan baku ya Pak terkait itu ya Pak? Saya belum pernah lihat itu. Ya. Oke, siap. Pak Bejo, masih bisa mendengar saya Pak? Masih. Siap, ya. Ya, Mbak Novita Chandra, Ya. tadi dari penjelasan Pak Bejo ya, sebagai narasumber kita malam ini, memang belum ada aturan baku. Harus berapa teori sih yang kita gunakan sebagai keabsahan dalam sebuah penelitian. Tetapi kita ambillah kira-kira yang bisa menunjang atau yang bisa menjawab ya Pak. Ya. Penelitian yang relevan, dalam itu 5 atau 6 itu wajar, lumrah. Ya, S1 mungkin sudah cukup lah itu. Ya. Berapa Pak, maaf? 5 atau 6 saya kira kalau S1 sudah cukup. Siap, cukup 5 atau 6. Iya. Ya Pak Bejo, ini sebenarnya saya ini kan pakai laptop juga Pak, menyortir pertanyaan-pertanyaan yang memberikan dari komentar teman-teman siap sarjana memberikan pertanyaan itu ke saya dan saya baca melalui laptop. Ini masih banyak pertanyaan sebenarnya yang belum sempat kita jawab karena keterbatasan waktu. Karena kalau live Instagram ini Pak maksimal 1 jam. Kalau sudah 1 jam dia terputus sendiri. Automatically ya? Otomatis dia tertutup sendiri. Saya juga mau minta maaf untuk teman-teman yang sangat berpartisipasi aktif sekali malam ini. Malam ini cukup banyak pertanyaan ya. Tapi sayang tidak bisa kita jawab semua. Tetapi saya yakin teman-teman siap sarjana yang bergabung malam ini pastilah mendapatkan banyak ilmu dari penjelasan maupun jawaban dari Pak Tejo dari pertanyaan teman-teman yang sudah sempat dijawab tadi. Insya Allah dapat ilmunya ya teman-teman. Tolong jangan berkecil hati yang belum sempat dijawab. Mungkin nanti bisa main-main ke Instagram Pak Bejo. Banyak loh follower Pak Bejo nih, teman-teman siap sarjana. Jangan sepele. Follower beliau banyak, lebih banyak. Kalau di Instagram nggak serius saya. Nggak serius ya Pak? Mungkin menyapa saja lah, menyapa. Assalamualaikum Pak Bejo. Sehat Pak? Kapan bisa ngisi lagi di siap sarjana Pak? Gitu. Boleh. Gitu. Ya, itu tadi teman-teman siap sarjana. Yang jelas kami dari tim mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Nanti kalau ada pertanyaan yang betul-betul membingungkan, teman-teman boleh menghubungi akun kami melalui DM saja. Nanti kalau bisa kami teruskan ke Pak Bejo, insya Allah akan kami bantu. Ya, boleh. Ya, boleh. Nanti kalau ada yang Pak Bejo kirim ke saya, nanti saya jawab. Ya, nanti melalui siap sarjana saja Pak. Nanti akan kita sortir pertanyaan yang butuh masukan dari Bapak atau yang bisa dihandle oleh siap sarjana sendiri. Gitu. Pak Bejo, kita kurang lebih 4 menit kita gunakan untuk penutupan ya Pak. Ya Pak. Pak Bapak, terima kasih sekali malam ini kesempatannya berdiskusi bersama Bapak luar biasa. Ilmu tidak hanya buat teman-teman siap sarjana, tetapi buat kami. Tim di siap sarjana itu sendiri. Kami ini kan 2 orang sedang S3 Pak. 1 orang sudah lulus, Mbak Ajeng. 2-nya lagi sedang berusaha meraih mimpi itu untuk masuk ke kehidupan PhD. Ya, terima kasih Pak ilmunya buat kami di tim dan buat teman-teman siap sarjana. Tetap semangat ya teman-teman siap sarjana. Diselesaikan karena penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Tadi ilmu tentang kualitatif sudah diberikan oleh Pak Bejo, tapi jangan khawatir kalau teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa membuka kembali di YouTube. Nanti ini akan kita upload juga di YouTube Siap Sarjana, jadi teman-teman bisa melihat siaran ulangnya di situ. Ya, Pak Bejo, kami ucapkan banyak terima kasih.
Banyak, Ya, banyak, sama-sama. banyak. Terima Terima kasih kasih ilmunya. ya. Masya Allah. Kawan-kawan semua di berbagai penjuru, terima kasih. Senang sekali malam ini bisa Siap. kontak-kontak. Yang penting tetap semangat lah. Semangat, Tetap Pak. semangat, pasti ada jalan keluar. Banyak topik, hanya kita kadang-kadang belum menyadari kita punya banyak sekali potensi, banyak sekali ide-ide yang nanti tinggal diyakinkan aja kita bisa lakukan itu. Siap, Pak. Siap. Terima kasih dari tim Siap Sarjana, Pak. Salam Ya, hormat dari ya, kami buat sama-sama, Bapak. sama-sama, Terima sama-sama. kasih sekali. Ya, Terima kasih sama-sama. untuk teman-teman Ya, Sarjana. Kita bertemu, saya belum tahu. Saya lupa antara minggu depan atau 2 minggu lagi. Nanti akan ada beritanya di Instagram Siap Sarjana. Tetap diikuti saja Instagramnya. Terima kasih. Selamat malam. ya, Wassalamualaikum ya, warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mbak Niken, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, oke.